Jadi di puncak piramida kekuasaan telah terjadi saling sodok akibat ambisi buta dan ambisi buas di antara mereka sendiri yang di atas. Kamu sedang mewariskan sebuah rezim yang dipenuhi dengan para kleptokrat, para maling dan rampok. Pak Jokowi, saya menduga bahwa Anda mungkin sedang galau dan hidup dalam was-was. Nah, salah satu arti was-wasa adalah menanamkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kemarin beredar pernyataan singkat Profesor Dr. Amin Rais, ya, Ketua Dewan Syuronya Partai Umat. Nah, dalam video yang kira-kira 10 menit, kurang lebih 10 menit itu, Pak Amin Rais ini mengatakan bahwa intinya Joko Widodo sedang meninggalkan, mewariskan sebuah negara yang kleptokrasi, ya, negara yang dipenuhi oleh para maling dan rampok. Wih, ngeri ya. Memang kita kenal dari zaman dulu Amin Rais ini orang yang ngomongnya lugas, tanpa tedeng aling-aling dan cenderung apa adanya, ya. Tidak seperti sebagian besar tokoh kita yang cenderung bulat ngomong ke sana kemari, mengefepisme, ya, menghalus-haluskan bahasa. Misalnya BBM tidak naik, cuma harga disesuaikan lah, misalnya seperti itu, ya. Di Indonesia tidak ada orang miskin, yang ada prasejahtera dan seterusnya sebagainya. Jadi Amin Rais tidak seperti itu. Amin Rais ngomongnya langsung lugas, ya. Kalau dia bilang A, ya maksudnya A, nggak muter-muter kemana-mana, ya. Dan Amin Rais ini kali ini dalam sebuah video pendeknya itu menyoroti bagaimana Indonesia dijejali oleh para maling dan para rampok, ya. Nah, untuk tidak panjang lebar, ini video Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi judul video pendek ini itu Jokowi sedang mewariskan kleptokrasi negara para maling. Saya pernah merenungkan nasib Pak Jokowi pasca Oktober 2024. Tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui mutlak nasib hamba-hambanya, nasib kita semuanya. Namun bisa saya katakan bahwa pengaruh, wibawa, bobot politik Pak Jokowi sebagai presiden terus merosot dan berlangsung cukup cepat. Jadi di puncak piramida kekuasaan telah terjadi saling sodok akibat ambisi buta dan ambisi buas di antara mereka sendiri yang di atas. Nah, tokoh-tokoh dan para pendukung mereka yang ingin meraih kursi presiden dan wakil presiden memainkan segala macam cara untuk mencapai tujuan mereka. Jadi memainkan berbagai survei abal-abal, saling lontar tuduhan, terkadang dibumbui fitnah dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan simpati rakyat. Rakyat yang kemudian dicampakkan jauh-jauh setelah para bandit politik berhasil meraih kekuasaan yang siang malam mereka impikan. Nah, Pak Jokowi nampak masih senyum-senyum, ya, di hadapan kamera, tetapi kemungkinan besar hati kecilnya, hati yang tidak dapat ditipu atau dibohongi, seolah berbisik, ini ya imajinasi saya gitu.
Jadi kamu sedang mewariskan legacy yang sangat buruk dan berbahaya. Kamu sedang mewariskan sebuah rezim yang dipenuhi dengan para kleptokrat, para maling, dan rampok. Nah, rentetan kebijakan konyol Presiden Jokowi memang memperbesar wilayah itu, domain dari kleptokrasi. Jadi misalnya indeks korupsi di zaman rezim Jokowi terus merosot drastis. Mahfud MD mengakui sekarang korupsi terlebih gila dari zaman Orde Baru. Nah, jadi saya punya kenalan baik sekali, Dr. Smith Al-Hadar, penasihat Institute for Democracy Education, 25 Maret lalu berkesimpulan bangsa ini telah bangkrut di bawah Jokowi, terjadi dekadensi moral dan intelektual. Nah, kebetulan indeks persepsi korupsi Indonesia yang dilansir Transparency International tahun 2022 ya, menunjukkan skor Indonesia anjlok 4 poin dari 38 menjadi 34. Peringkat Indonesia ikut terjun bebas dari skor 96 menjadi 110. Secara demikian, Indonesia termasuk kategori negara korup. ICW juga menegaskan hal ini. Jadi ini yang dalam maupun luar negeri itu sama. Nah, siapa oknum yang paling bertanggung jawab atas kenyataan bahwa pemerintah Indonesia telah menjadi sebuah kleptokrasi, negara para maling dan rampok? Nah, siapa lagi kalau bukan ya Pak Jokowi? CNN Indonesia sudah menyatakan pada September 2019 bahwa revisi Undang-Undang KPK adalah siasat Jokowi untuk lemahkan pemberantasan korupsi. Menurut Abdul Fikar Hajar, omongan Jokowi seperti saya quote, "Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama." Itu kata Pak Jokowi. Nah, kata Mas Fikar Hajar, itu hanya omong kosong, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Sakti itu. Ya. Nah, soal uang haram sejumlah 349 triliun yang membuat heboh publik, ya, yang dimainkan oleh para pejabat atau penjahat perpajakan yang sudah menjadi perhatian, ya, ini harus segera diselesaikan sejelas mungkin, dan puluhan atau mungkin ratusan bandit-bandit pajak itu harus segera diseret ke pengadilan. Kasus ini makin ruwet, tetapi lucunya publik dikasih PHP, jadi kasih harapan palsu, supaya undang-undang perampasan aset harus segera disahkan. Ini apa-apaan ya? Supaya makin ruwet ya, saya kira. Ya. Nah, jadi khusus Pak Jokowi, saya menduga bahwa Anda mungkin sedang galau dan hidup dalam was-was. Was-was itu berasal dari bahasa Arab, yakni waswasa, iwaswisu, ya, wiswasan. Ya. Nah, salah satu arti waswasa adalah menanamkan kejahatan. Bahasa Inggrisnya itu to instill evil. Nah, bila insya Allah Anda sudah lengser ke Prabon, Pak Jokowi, apa yang pernah disampaikan oleh Ubaidillah Badrun, dosen terkemuka di UN Jakarta, pasti akan mengemuka kembali. Karena sudah ganti presiden, maka seluruh aparat hukum yang pada ketakutan sekarang ini menggugat dugaan korupsi atau gratifikasi yang melibatkan Gibran bin Jokowi dan adiknya Kaisang bin Jokowi, tentu akan kemudian menunaikan tugas dengan lebih tegas, lebih berani. Karena apa? Karena Pak Jokowi, Anda sudah tidak presiden pada waktu nanti. Ya. Jadi kasus yang dibongkar Mas Ubaid memang kasus besar. Intinya, Kementerian Lingkungan Hidup menuntut PT SM, perusahaan yang membakar hutan, supaya membayar denda ke negara 7,9 triliun.
Tetapi pada tahun 2019, MA hanya mengabulkan sebesar 78 miliar saja. Hanya 1%-nya saja. Nah, apa yang menjadi udang di balik batunya? Jadi mengapa ada misteri seperti itu? Nah, ternyata salah satu anak PTSM membuat perusahaan patungan dengan kakak beradik Gibran Kaisang. Nah, karena PTSM berhasil menggait dua anak muda dari Solo itu, maka PTSM didenda hanya sebesar 1/100 dari yang seharusnya, 1%. Ya, karena Gibran Kaisang anak Pak Jokowi yang masih jadi presiden, tentu bisa kita mengerti. Nah, saya tidak berlebihan kalau apa yang sempat muncul seperti kasus di atas hanyalah sebagian kecil saja. Bila karpet yang menutupi berbagai macam korupsi di Indonesia ini, karpetnya diangkat, maka kita pasti akan segera melihat betapa luasnya korupsi itu di negara kita. Dan tentu Pak Jokowi akan disimbolkan sebagai penanggung jawab utama kleptokrasi yang telah dibangunnya selama lebih dari 8 tahun. Jadi gimana saudara? Apa yang dipaparkan Profesor Dr. Amin Rais ini sebetulnya bukan barang baru ya. Karena kita sebagai rakyat Indonesia juga mengetahui, merasakan sekali bagaimana pemerintahan Jokowi yang hampir 8 tahun ini bekerja dengan serampangan, ugal-ugalan, dan yang mengerikan tadi disebut-sebut soal korupsi. Korupsi itu merajalela, bahkan dengan mengutip kalimat Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam yang sedang bersinar terang bintangnya itu, bahwa kemanapun kita melihat, maka kita akan melihat korupsi. Kalau kata Mahfud MD kan begitu kan, kita lihat ke laut, ada korupsi pelabuhan. Kita ngelihat ke jalan, ada korupsi jalan tol. Kita melihat kemana saja, korupsi di mana-mana, dan itu terjadi di zaman Jokowi. Dan itu sebabnya barangkali Amin Rais mengatakan Jokowi sedang mewariskan negara kleptokrasi, negara yang dijejali, dipenuhi oleh para rampok dan maling. Mengerikan sekali. Jadi Pak Amin mengatakan Jokowi berusaha menutup-tutupi dengan mengibaratkan seperti menyimpan sampah kotoran di balik karpet ya. Saat ini mungkin masih bisa ditutupi karena dia masih bekerja, masih menjabat berkuasa maksud saya ya. Masih berkuasa, itu sebabnya barangkali laporan Ubedillah Badrun, dosen UE-nya yang terkenal itu melaporkan Gibran dan Kaisang atas tuduhan KKN dalam bisnis-bisnisnya dan tindak pidana pencucian uang tidak digubris oleh KPK. Tentang Ubed ini saya ngobrol dengan Abdullah Heha Mahua yang kami sebut dan saya panggil dengan Bang Dullah. Yaitu ketika Ubed pertama melaporkan Kaisang dan Gibran ya. Saya katakan pada Bang Dullah waktu itu, Bang, saya dengar bisik-bisik ya bahwa laporan Ubed ini membuat istana kalang kabut, khususnya Ibunda Iriani ya. Karena sebagai ibu bagaimanapun punya feeling, punya insting, punya perasaan yang lebih peka terhadap anak-anaknya ketimbang suaminya atau bapaknya anak-anak ya. Dan katanya saya dengar, Bang, ini gosip saja, saya belum dengar verifikasinya, harus diverifikasi. Ibu Iriana merasa sangat sedih dengan laporan itu dan cukup kalut. Tapi kemudian Bang Dullah nggak mungkin, saya bilang ini nggak mungkin lanjut. KPK nggak pernah punya sedikit pun keberanian untuk menyentuh keluarga Jokowi. Walaupun kata Bang Dullah apa yang disampaikan oleh Ubed itu suatu yang memang apa adanya. Nah, ini kata Profesor Amin Rais tadi, nanti setelah Jokowi lengser, karpet akan dibuka dan akan tampak begitu masifnya kerusakan akibat KKN, akibat korupsi yang luar biasa itu. Dan saat itulah, kata Amin Rais tadi, para petugas hukum yang selama ini takut-takut akan bekerja lebih gesit, lebih berani lagi karena sang penguasa sudah tumbang. Minimal sudah lengser lah kalau kata Amin Rais tadi. Saudara sekalian, apa yang dikatakan sekali lagi, yang dikatakan Amin Rais ini adalah sesuatu yang kita sudah tahu, kita sudah mengerti, dan sudah paham. Cuman karena disampaikan ulang oleh seorang tokoh besar semacam Amin Rais yang dikenal sebagai Bapak Reformasi Indonesia, ini menjadi nilai lebih. Paling sedikit ini menjadi penguatan, penegasan kembali bahwa negara ini memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, Anda sebagai rakyat Indonesia bagaimana? Pilihan pada masing-masing. Negeri bebas, negeri demokrasi. Dan tidak ada alasan untuk menangkap orang-orang yang berbeda pendapat, kecuali
yang selalu dipasarkan dan dipertontonkan oleh pemerintah dengan sangat telanjang. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.